Selamat siang, perkenalkan nama saya Franciscus Nanda. Pada saat ini saya akan mempraktekkan konfigurasi NAT overload. Bisa kita lihat di sini saya sudah membuka untuk PDF-nya, untuk step by step-nya, dan saya sudah membuka juga untuk PKT-nya. Bisa kita cek untuk topologinya terdapat 5 host dengan uh, 2 PC segmen 192, 168, 30.5 dan 6, dan PC 3 234 dengan 192, 168.10.5, 6 dan 7. Kemudian ada 2 server yaitu FTP server dan web server. Untuk pertama kita bisa cek dulu di poin E. Pastikan PC terdapat pada jaringan 192, 168.10.0 dan 192, 168.30.0 dan bisa mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 168.20. Mari kita cek dulu. Kita tes untuk 20.6, 20.5. Ya, tembus. Kemudian kita cek juga untuk 20.6. Oke. Kemudian kita coba untuk akses dulu untuk web servernya. Ya, untuk PC kosong sudah bisa mengakses web server. Kemudian kita bisa lihat untuk netstat-nya di command prompt dari server. Di sini sudah terlihat dari foreign address-nya bahwa PC 0 dengan IP 192.168.30.5 mengakses web server dengan IP 20.5, dan ini ter record oleh netstatnya web server, dan masih foreign yang ini masih terdaftar ya, masih PC kosong. Nantinya di praktek dari NAT ini akan merubah PC foreign address supaya dia tidak bisa terlihat langsung ke arah hostnya, melainkan melalui IP routernya. Kemudian kita tes juga untuk FTP servernya.
terlihat dari netstat dari FTP server bahwasannya 192.168.30.5 mengakses FTP 20.10. Kemudian selanjutnya akan dilakukan untuk konfigurasi NAT, yaitu di router 1 dengan melakukan konfigurasi IP NAT insert pada fast Ethernet 00. Kemudian NAT insert juga untuk 01. Kemudian juga NAT outside pada serial 010. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi access list ID 1, yang dimana kita akan mempermit IP 192.168.10/24. Dan terakhir kita akan melakukan IP NAT inside berdasarkan source list access list 1 via interface serial 1010 yang akan dilakukan overload. Kemudian kita akan melakukan uji coba kembali terhadap segmen 192.168.10. Di sini saya akan uji coba ping dahulu. Oke, tembus. Kemudian saya akan mencoba melakukan akses ke FTP. Kita bisa cek kembali untuk di netstatnya. Maka yang terjadi setelah kita tes kembali. Dan sepertinya masih ada miskonfigurasi.
kita bisa cek untuk NAT overload dari segmen 192.168.10 bahwasannya sekarang yang terdaftar adalah foreign address-nya adalah 192.168.50 yaitu IP dari router. Kemudian untuk IP 192.168.30 tidak dilakukan NAT overload sehingga masih terbaca sesuai dengan IP hostnya tersebut. Seperti pada contoh di PDF yang ini, kita bisa lihat juga untuk IP 192.168.30 masih bisa terlihat ya hostnya. Kita melakukan tes lagi sekali lagi. Kemudian kita bisa lihat kembali. Dimana ini masih 30.5 ya dan tidak berubah. Kita tes lagi PC 1 juga untuk memastikan bahwa masih terbaca untuk segmen 30. Di sini kita bisa lihat 30.5 yaitu PC kosong dan 30.6 di PC 1. Kemudian untuk kita tes juga untuk PC 3 sebagai langkah pengecekan segmen 192.168.10. Kita tes kembali. Di sini kita bisa lihat tetap terlihat IP routernya, tidak IP hostnya. Sebelumnya ini cuma satu, sekarang ada dua PC yang mengakses dengan IP router sebagai source address-nya. Kemudian kita coba untuk tes kembali juga web server. Dengan IP-nya tadi .5 ya. Kita cek dulu sebelumnya di web server. Kita bisa lihat untuk PC kosong yaitu 30.5 dia mengakses dan masih terlihat hostnya sesuai IP-nya, sesuai dengan IP hostnya. Kalau kita coba untuk PC 2, karena ini sudah dilakukan NAT overload, seharusnya dia terlihatnya sebagai IP root ya untuk source address-nya. Kita bisa lihat di sini yang melakukan akses adalah 50.1 ya. 50.1.
Sebelumnya ini 30.5 dari PC kosong, dan ini 50.1. Kalau kita bisa lihat dia IP PC-nya adalah 10.5 ya. Dia mendapatkan IP NAT overload via router 1. Ini dia 50.1 IP P2P nya R1 ke arah R2. Kita bisa tes lagi PC selanjutnya untuk memastikan sekali lagi. PC 4 salah satu, kita coba cek. Kita cek kembali ya, masih terlihat bahwa ini merupakan IP router. Kita cek PC 1 dimana seharusnya terlihatnya sebagai IP hostnya, bukan IP routernya, karena ini masih menggunakan segmen 168.10 untuk host tersebut. Kita coba cek ya, kita bisa lihat 30.6 ya. 30.6 merupakan IP dari PC1. Oke. Dengan begini maka NATing dari router berhasil dan server tidak mengenali IP host dari 168.10, segmen 168.10. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau video yang terlalu singkat, mohon dikoreksi lagi, dan jika ada masukan bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih.